Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Gitu ya. Teman-teman yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Teman-teman sekalian, ketika kita berjuang di sebuah sekolah ya atau sekolah-sekolah lain, kita pasti akan menghadapi banyak kendala, banyak masalah. Belum lagi ketika kita jalani itu semua dengan segala keterbatasan, dengan kekurangan-kekurangan kita. Dan dengan kondisi kita seperti sekarang, rasanya kita harus berjuang ekstra atau bekerja ekstra minimum 2 kali lipat dari perjuangan orang normal, orang yang bisa mendengar misalnya. Kalau orang bisa mendengar mungkin sekali keterangan langsung mengerti dan eksekusi, kita butuh waktu yang lebih. Dan seringkali kita sudah paham, tapi teman kita, tim kita, guru-guru yang lain belum paham. Maka kita buat belajar bersama. Kita brainstorming lagi di antara kita. Dan itu benar-benar menguras tenaga, memakan waktu, dan seringkali 1 kali pertemuan saja belum cukup, mungkin 2 atau 3 sehingga semua bisa memahami. Itu baru memahami, belum menerapkan dan mengimplementasikan. Ulama mengatakan kullu man sara ala darbi wasal. Barang siapa yang berjalan di relnya maka dia akan sampai ke tujuan atau stasiun. Jadi tidak ada balik kanan. Kalau menghafal Al-Fatihah saja 1 tahun, kita tahu bagaimana panjangnya jalan ke depan.
untuk teman-teman tuli. Kita itu ngafal Al-Fatihah, mungkin yang dari nggak pernah belajar ya mungkin sejam 2 jam lah hafal, insya Allah. Atau yang nggak pernah mungkin mu'alaf atau masuk Islam, mungkin sehari, 2 hari hafal, insya Allah. Tapi teman-teman tuli butuh waktu 1 tahun. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa sampai pada tujuan kita, sedangkan kecepatan kita dibanding teman-teman dengar itu jauh sekali, sangat jauh. Kalau saya dengar tadi 1 tahun untuk Al-Fatihah, teman-teman sekalian, pertanyaan besarnya, mungkinkah kita bisa mengejar ketinggalan? Mungkinkah kita bisa meraih cita-cita kita? Bahkan bukan hanya mempertahankan, tapi menjadi warisan kita ketika kita meninggal dunia. Bahkan mungkinkah kita mengejar teman-teman dengar? Maka saya nggak ragu mengatakan sangat mungkin. Asal teman-teman tahu caranya. Sebagaimana yang suka kita sampaikan, hidup itu yang terpenting tahu cara bermain. Bukan menjadi paling cerdas. Bukan harus bisa semua. Dan dalam masalah ini, yang harus dilakukan teman-teman adalah bagaimana fokus. Sekali lagi, bagaimana fokus agar amal ibadah kita diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah. Itu jauh lebih penting dibanding pencapaian teknis atau pengembangan secara materi. Itu penting, tapi tolong fokus bagaimana perjuangan kita dan teman-teman sekalian itu diterima oleh Allah. Karena kalau Allah terima, teman-teman akan melihat keajaiban ke depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quranul Karim tentang bagaimana cara bermain yang benar. Sekali lagi, bagaimana cara bermain yang benar. Cara bermain ketika kita punya kekurangan. Cara bermain ketika kondisi tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Tapi dengan ajaib semua dapat diraih. Mari kita buka surat Ali Imran ayat 35. Ketika Allah menceritakan dan Allah suruh kita mengingat kisah ini. Allah suruh kita mengingat kisah ini. Allah mulai ayat ini dengan firman-Nya,
idh qalat imra'atu Imran rabbi inni. Idh dalam bahasa Arab berarti memerintahkan kita semua untuk mengingat. Ingatlah. Tolong ingat kisah ini. Tolong ingat kisah ini. Idh qalat imra'atu Imran. Ingatlah ketika Hana, istri Imran, istri Imran, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Wahai Rabbku, aku bernazar untuk memberikan bayi yang ada di dalam rahimku kepada Engkau untuk berkhidmat, untuk beribadah, dan untuk melayani orang di rumah ibadahmu. Fataqabbal minni. Tolong garis bawahi ini jamaah sekalian. Lihat bagaimana orang-orang besar itu bermain. Fataqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Minta diterima sama Allah. Gak minta macam-macam. Tolong terima ya Allah, terima. Saya bernazar akan serahkan anak saya begitu dia lahir, agar nanti berkhidmat, melayani, beribadah kepada Engkau. Tolong ya Allah, terima dia. Tolong terima nazar saya. Fataqabbal minni. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Itulah yang diucapkan oleh seorang wanita salehah yang bernama Hana, istri dari Imran. Dia ingin, atau beliau ingin anaknya berkhidmat kepada agamanya, kepada Rabbnya. Ibu kalau sudah serahkan anaknya itu luar biasa, jemaah. Itu ketulusan. Dan itu yang dilakukan oleh Hana, istri dari Imran. Lalu apa yang terjadi? Masalah pun muncul. Mohon maaf, pada saat istri dari Imran itu hamil, suaminya Imran meninggal dunia. Suaminya meninggal dunia. Oh, itu di luar perhitungan. Ada seorang ibu udah bertekad akan menyerahkan anaknya untuk berkhidmat di sebuah masjid misalnya. Dia berharap mungkin ke depan suaminya yang akan menuntun si kecil, yang akan mengawal si kecil, yang akan membimbing si kecil, yang akan
mengarahkan si kecil, mendidik si kecil, sehingga nanti jadi laki-laki yang handal, yang kuat, yang hebat karena langsung dipegang oleh ayahnya. Tapi belum apa-apa, sang ayah sudah meninggal dunia. Sang ayah sudah meninggal dunia. Gimana perasaan Hana pada saat itu? Coba bayangkan. Bagaimana perasaan seorang istri yang begitu cinta dengan suaminya, lalu hamil seorang buah hati mereka dengan segala cita-cita besar, cita-cita tinggi, kita akan serahkan anak kita. Tiba-tiba suami meninggal. Udah. Dan gak berhenti sampai di sini. Masalah kedua muncul. Coba kita buka ayat ke-36. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Masalah kedua datang. Ternyata anak yang dilahirkan adalah wanita. Anak yang beliau lahirkan adalah perempuan. Dan ini di luar ekspektasi. Beliau sudah berharap laki-laki. Saya akan serahkan kepada engkau. Biar dia ngurus semuanya. Tiba-tiba lahir perempuan. Lahir perempuan. Ini di luar perencanaan, di luar harapan, di luar ekspektasi. Maka beliau melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, yang aku lahirkan ini bayi perempuan, ya Allah. Bukan laki-laki yang seperti saya harapkan. Apa kata wallahu a'lamu bima wada'at? Allah lebih tahu jenis kelamin bayi yang dilahirkan. Wa laysa dzakaru kal untha. Dan laki-laki berbeda dengan wanita. Lalu Hana mengatakan, inni sammaituha Maryam. Ya Allah, aku beri nama dia Maryam. Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku minta perlindungan kepada engkau. Tolong jaga dan tolong lindungi anak ini dan keturunannya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Sang ibu ini bingung jamaah, tapi dia lapor kepada Allah. Betul, kita punya masalah. Sebagaimana tadi, solusinya bukan keluar, solusinya jalan terus lapor kepada Allah. Apapun masalahnya, apapun kendalanya, jangan mundur. Jangan mundur. Yang Anda harus lakukan adalah laporan ke Allah. Laporan. Yang suruh mundur siapa? Anda nggak mundur. Lapor kepada Allah. Lalu minta perlindungan kepada Allah. U'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Lalu saya minta tolong sama engkau. Tolong melindungi anak saya dan keturunannya. Lihat jemaah sekalian, keikhlasan. Keikhlasan dalam bernadar, keikhlasan dalam beramal, keikhlasan dalam berbuat, ditunjukkan dengan jiwa pantang mundur, maju terus. Apa yang terjadi?
Ya Allah, ayat ke-37-nya hadirin. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Ya Allah jemaah, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, maka Allah terima nadar tersebut. Allah terima amalnya Hana. Allah langsung jelaskan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Ini yang harus kita cari teman-teman, diterima sama Allah. Ini bukan tentang Al-Fatihah dihafal selama 2 hari, 3 hari atau 1 tahun, tapi ini tentang diterima nggak sama Allah itu Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah yang dihafalkan selama 1 tahun diterima oleh Allah, itu akan lebih dahsyat daripada Al-Fatihah 1-2 hari tapi nggak diterima sama Allah. Intinya tuh diterima sama Allah. Bukan secerdas apa kita, secepat apa daya tangkap kita, sepintar apa kita dalam mencerna, enggak. Intinya, inti hidup itu diterima sama Allah. Hadirin yang Allah muliakan, ketika Allah sudah terima amalnya Hana, maka keajaiban pun terjadi. Wa kaffalaha Zakaria, Allah utus Zakaria untuk mendampingi dan mengawal Maryam. Allahu Akbar. Coba ibu-ibu di sini, coba kita berenung sejenak, lalu berpikir jika kita berada di posisi Hana, bagaimana perasaan kita ketika suami kita yang begitu baik, begitu luar biasa, begitu soleh meninggal dunia? Jamaah, Imran bukan laki-laki sembarangan. Imran, suami dari Hana, ya Allah solehnya. Bayangkan level kesolehan Imran sampai beliau dibahas oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Bahkan bukan dalam 1-2 ayat. Sebuah surat dinamakan dengan surat beliau dan keluarga beliau, surat Ali Imran. Apa arti Ali Imran? Keluarganya Imran. Satu surat. Dan surat itu adalah surat terpanjang kedua setelah Al-Baqarah. Semua kita tahu surat Ali Imran. Surat keluarganya Pak Imran. Bayangkan betapa solehnya Imran pada saat itu. Betapa bertakwanya Imran pada saat itu. Betapa hebatnya Imran pada saat itu. Dan kalau kita sudah paham poin ini, maka kita masuk ke poin kedua. Bayangkan betapa terpukulnya Hana pada saat Imran meninggal. Suami kayak begitu, terus meninggal di saat mimpi-mimpi besar ada di depan mata, hamil, anak kita mau kasih ke Allah SWT. Kita berharap dipimpin oleh pemimpin sejati, suami kita sendiri, Imran yang bertakwa, yang soleh, yang takut sama Allah, yang cinta sama Allah, yang orientasinya akhirat,
yang rajin ibadah, perfect. Itu kan yang ada di benak wanita seperti Hana ketika punya suami seperti itu. Lalu Allah kasih kehamilan buat beliau. Oh, itu dream come true, itu mimpi jadi kenyataan. Punya anak dari suami seperti itu. Siapa yang wanita nggak punya, yang nggak ingin punya anak dari suami seperti itu? Begitu hamil meninggal Imran, Allah ambil. Itu gimana hancurnya seorang wanita. Wanita biasanya kalau udah posisi gitu akan berpikir siapa yang bisa menggantikan suami saya? Gak mungkin. Suami saya luar biasa. Terus gimana dengan mimpi besar saya ke depan? Tapi jamaah, itulah bedanya kalau Allah terima amal ibadah seseorang. Peran Imran Allah ganti. Peran Imran Allah ganti dengan sosok lain yang ternyata lebih afdol daripada Imran, lebih tinggi kedudukannya dibanding Imran, khusus untuk mengawal Maryam. Siapa sosok itu? Zakaria. Imran memang seorang ikon kesolehan. Imran memang simbol ketakwaan pada saat itu. Tapi Imran bukan nabi. Sedangkan Zakaria nabi. Dan nabi lebih tinggi daripada yang bukan nabi. Jamaah, lihat, kalau Allah sudah terima amal seseorang, Allah yang set semuanya. Allah yang atur. Allah yang kasih musibah, Allah lah juga yang akan membantu kita melewati musibah tersebut. Jika amal kita diterima sama Allah. Allah yang mencabut nyawa Imran, yang memanggil pulang Imran, tapi Allah juga yang menggantikan peran Imran terhadap anaknya dengan Zakaria. Makanya itu kan doa yang kita baca sebelum tidur. La manja wa la malja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat berpulang dari ujian yang Engkau berikan kecuali kembali kepada Engkau, ya Allah. Zakaria diutus oleh Allah untuk membawa misi mengawal Maryam. Cukup sampai di sana belum? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Dan setiap Zakaria masuk ke tempatnya Maryam, mihrabnya Maryam, wajada 'indaha rizqa. Zakaria selalu melihat ada makanan-makanan yang selalu ada di kamar tersebut. Dan beliau terkejut. Beliau bertanya kepada Maryam, "Ya Maryamu anna laki hadha?" Wahai Maryam, ini makanan dari siapa? Kok bisa ada makanan di sini? Ini makanan dari siapa? Qalat huwa min indillah. Maryam mengatakan, ini semua dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang atur semua. Allah tugaskan Zakaria.
Lalu Allah kasih makanan yang gak pernah dibayangkan oleh Maryam. Itu kalau Allah sudah terima amal ibadah kita. Diatur semua sama Allah. Lalu singkat cerita, teman-teman bisa menebak episode berikutnya yang lebih ajaib lagi. Begitu Maryam menjadi wanita dewasa, beliau hamil tanpa suami dan melahirkan Isa bin Maryam. Luar biasa. Nabi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sebelum Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu dari ulul azmi, 5 manusia terbaik di dunia, lahir secara ajaib tanpa ayah. Dan semua diawali dari sebuah amal seorang wanita dengan segala kelemahan wanita, tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah terima amal ibadah kita, Allah akan atur semua buat kita. Bahkan bukan Allah lancarkan lagi, kita tinggal diem, Allah yang atur semua. Maryam diem aja di mihrab, itu makanan datang ke beliau. Maryam gak pernah minta-minta dikawal oleh Zakaria, tapi Allah tugaskan Zakaria alaihissalam. Inilah kesalahan besar kita seringkali dalam hidup. Terlalu pakai kecerdasan, terlalu pakai logika, dan selalu berpikir perfeksionis dari segi teknis, dan lupa perfeksionis dari segi diterima atau tidaknya amal ibadah kita. Padahal yang merubah itu belum tentu harus sempurna. Tapi yang merubah itu sudah pasti harus diterima. Bukan harus sempurna, tapi diterima sama Allah. Maka minta itulah jemaah. Minta agar Allah terima amal ibadah kita. Pada saat kita buat kebijakan di sekolah, doa sama Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah upaya saya. Saat kita habis ngajar, masuk kelas, setelah kelas, sempatkan doa sama Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah saya pada saat saya ngajar anak-anak ini. Isu terbesar kita harus diterima. Nanti Allah yang atur semua. Diterima, itu yang paling penting dalam hidup. Yang paling penting dalam itu bukan banyak-banyaknya jumlah rakaat, tapi berapa rakaat yang Allah terima dari Anda. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, liyakun ihtimamuka biqabuli amalika asyaddu ihtimaman bil amali nafsihi. Hendaknya fokus Anda agar amal Anda diterima oleh Allah itu harus lebih besar dibanding fokus Anda ke amal itu sendiri. Tapi kalau kita fokus berjuang dan bagaimana amal ini diterima oleh Allah, maka semua akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agar amal ibadah itu diterima, ada 2 syarat yang harus kita wujudkan. Dan 2 syarat itu insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, insya Allah ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.